Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kelas 4 hari ini kita akan mengikuti kegiatan bidang studi bahasa Inggris. Tema yang akan kita bahas adalah tentang pematung, teman-teman. Ya, pematung itu adalah orang yang membuat patung. Lalu sejarah patung itu, teman-teman, sudah berlangsung sejak berabad-abad silam, ya, atau sejak beratus-ratus tahun yang lalu. Nah, awal mula dibuat patung tidak diketahui jelas ya dalam naskah sejarah, akan tetapi dipercaya bangsa Mesir, bangsa Yunani, dan bangsa Romawi adalah bangsa-bangsa yang merupakan pencetus dari seni patung ini, teman-teman. Patung itu biasanya sebuah karya seni yang menyerupai manusia, menyerupai hewan, atau menyerupai benda-benda yang lainnya, ya. Banyak sekali jenis-jenis patung, diantaranya patung relief ya, atau ukiran berada di dinding, kemudian patung abstrak atau sebuah patung yang jenisnya atau yang bentuknya tidak beraturan. Nah, itu namanya patung abstrak, teman-teman. Jadi tiga bangsa besar ini pada zaman dahulu kala diyakini merupakan nenek moyang dari seni patung yang sekarang tersebar di seluruh dunia. Nah, lalu teman-teman, apa itu manfaat patung? Apa saja manfaat dari patung? Nah, zaman dulu patung itu digunakan sebagai sarana ibadah, terutama bagi kalangan yang beragama non-Islam ya. Contoh agama Buddha. Ya, mereka menyembah Tuhan yang bernama Siddhartha Gautama. Sering disimbolkan sebagai dewa ya, dan sering dibuat patungnya, teman-teman ya. Patung Buddha biasanya memiliki kelopak telinga yang cukup panjang ya, lalu dengan wajah yang khas serta senyum yang khas ya. Kemudian contoh patung yang dijadikan sebagai sarana ibadah atau sarana penyembahan biasanya untuk kaum-kaum penentang para nabi zaman dahulu kala, teman-teman. Contohnya Raja Fir'aun ya, yang yang menyembah berhala ya, patung. Nah, jadi zaman dahulu kala itu, teman-teman, patung itu dijadikan sebagai bahan sembahan orang-orang terdahulu. Bahkan ya sampai sekarang yang beragama non-muslim itu meyakini bahwa patung itu adalah jelmaan dari Tuhan. Kemudian untuk misalkan agama Kristiani, patung Yesus itu dijadikan sebagai sarana atau media untuk disembah atau media penyembahan. Itu ya manfaat yang pertama dari patung sendiri, teman-teman. Lalu manfaat yang kedua yaitu sebagai penghias suatu bangunan. Banyak contohnya ya, bukan hanya di tempat-tempat ibadah umat-umat Kristiani, umat-umat Hindu, umat Buddha, tapi ada juga sebagian bangunan yang menjadikan patung sebagai penghias atau pelengkap bangunan. Contohnya di hotel-hotel, di gedung ya, kemudian di sekolah, kemudian di tempat-tempat wisata ya, monumen-monumen itu kan ada yang dibuatkan patung ya, patung-patung pahlawan, kemudian patung hewan ya, seperti harimau, kemudian yang menjadi simbol beberapa kota ya, seperti hiu dan buaya ya di Surabaya, itu termasuk dalam seni patung. Nah, baik teman-teman, itu sekilas mengenai tema kita yaitu tentang pematung. Sekarang kita akan membahas tentang parts of tree atau bagian-bagian dari tumbuhan atau pohon ya. Nah, teman-teman, perlu diketahui setiap tumbuhan itu memiliki bagian-bagiannya sendiri ya, seperti akar, batang, daun, ranting. Kemudian ada bunga, ada buah ya. Nah, di sini kita ambil secara umum, teman-teman ya. Bagian-bagian tumbuhan kita lihat dari atas dulu ya. Ada yang namanya leaf atau daun ya. Daun itu biasanya berwarna hijau, tapi tidak semua daun berwarna hijau ya, kebanyakan berwarna hijau. Itu disebabkan karena adanya klorofil atau zat hijau daun ya.
Kalau daunnya berwarna biru berarti klorofilnya berwarna biru. Daun dalam bahasa Inggris disebut leaf ya. Tulisan hurufnya L-I-A-F, dibacanya leaf. Lalu berlanjut ke bawah ada yang namanya ranting. Ranting itu merupakan cabang kecil dari atau yang menyambungkan daun dan cabang ya, namanya ranting, teman. Bahasa Inggrisnya itu twig. Twig ya. T-W-I-G ya. Lalu lanjut ya, yang menyambungkan batang dan dan cabang-cabangnya adalah branch. Branch itu artinya cabang ya, atau turunan dari trunk atau batang. Bahasa Inggrisnya branch ya, B-R-A-N-C-H ya. Lalu ada trunk atau bagian batang, tulisannya T-R-U-N-K, dibacanya trunk. Lalu lanjut ya, ini ada ground atau tanah, tempat pohon atau tumbuhan tumbuh ya, yaitu di dalam tanah kebanyakan. Lalu ada lagi bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah, yaitu akar. Namun teman-teman, akar ini tidak selamanya ada di atau tidak semuanya ada di bawah tanah. Ada juga akar gantung ya, ada yang disebut dengan akar nafas. Tapi sebagian besar akar itu berada di bawah tanah karena akar itu merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi untuk mengambil zat hara atau unsur hara serta air yang ada di dalam tanah, yang digunakan sebagai makanan untuk tumbuh kembang dari tumbuhan tersebut. Itu teman-teman bagian-bagian dari tumbuhan. Ada leaf, ada twig, ada branch, ada trunk, ada ground, ada root atau tanah. Maaf, atau akar ya. Lalu kita lihat bagian-bagian dari bunga, teman-teman ya. Bunga seperti kita ketahui ya punya beberapa bagian. Di antaranya ada kepala putik, ada benang sari, ada daun bunga dan ada kelopak. Nah, kelopak ini biasanya berwarna hijau ya. Kelopak itu bahasa Inggrisnya adalah sepal ya. S-E-P-A-L. Kalau daun bunga itu bahasa Inggrisnya petal atau P-A-T-E-L. Petal, daun bunga. Kemudian ada yang disebut sebagai benang sari atau stamen. Stamen. S-T-A-M-E-N. Kemudian ada anther atau kepala putik. Nah, kegiatan yang harus teman-teman lakukan, teman-teman silakan amati bunga apa saja ya, yang berada di sekitar rumah teman-teman. Lalu petik satu bunga. Kemudian teman-teman amati, bedakan, dan klasifikasikan mana yang disebut dengan kepala putik, mana yang disebut dengan benang sari, mana yang disebut dengan daun bunga, mana yang disebut dengan kelopak. Ya, jika teman-teman kurang paham mengenai gambar yang perlu digambarkan, silakan teman-teman bisa mencari di internet atau dicari di buku, dibantu oleh orang tua. Lalu untuk kegiatannya silakan dibantu oleh orang tua juga ya jika teman-teman kesulitan. Itu untuk aktivitasnya. Jadi ditempelkan di kertas, teman-teman kemudian beri nama, petik satu buah atau satu tangkai bunga, lalu klasifikasikan, pisahkan antara putik, benang sari, daun bunga, dan kelopak. Lalu di sampingnya diberi keterangan dalam bahasa Inggris. Nah, itu ya teman-teman untuk kegiatannya. Bunganya terserah, silakan teman-teman bisa menentukan sendiri, dibantu oleh orang tua juga silakan. Lalu untuk evaluasinya, teman-teman silakan gambarkan bagian-bagian pohon dan keterangannya dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Tentu full color atau warnanya harus jelas serta rapi ya, diwarnainya harus rapi. Nah, itu saja teman-teman kegiatan yang harus teman-teman lakukan. Semoga teman-teman paham ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap jaga kondisi. Pada dipamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.